Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaliza, NIM 20230014 dari Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, presentasi kali ini yaitu dengan judul Pengungkapan Ekonomi Sirkular dalam Laporan Berkelanjutan Perusahaan, Kasus Perusahaan Eropa dalam Peringkat Berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu poin yang akan dipresentasikan. Yang pertama pembahasan teori, yang kedua kasus yang akan dibahas, yang ketiga sampel penelitian, yang keempat teknik analisis data, dan yang kelima hasil penelitian. Baik, yang pertama itu pembahasan teori, di mana mengingat krisis kesehatan lingkungan global yang berkembang, ada kekhawatiran bahwa sektor swasta dapat mengabaikan atau mengurangi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang diakui sebagai pemimpin berkelanjutan telah meningkatkan tekanan pemakaian melalui pengungkapan informasi berkelanjutan agar informasi ini masuk akal bagi investor. Agensi yang memberikan peringkat berkelanjutan terdiri dari industri yang berkembang. Memang perusahaan yang dapat peringkat tinggi pada peringkat ini tampak kurang tersebar risiko sistematis sehingga menarik lebih banyak investasi dalam pengembalian yang lebih tinggi. Yang kedua itu kasus yang akan dibahas, di mana kasus yang akan dibahas adalah membatasi sampel untuk perusahaan yang menyiapkan laporan mereka dalam format yang serupa, misalnya menurut salah satu dari dua kerangka pengungkapan yang paling umum digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek penelitian, di mana perusahaan beroperasi di 14 perusahaan Eropa yang paling sering dari Prancis atau Spanyol. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah data kuantitatif dan uraian deskriptif teks menjadi wawasan yang bermakna untuk menjawab tujuan penelitian. Karena distribusi 94 perusahaan yang tidak merata di 2 sektor dan 14 negara, tidak mungkin untuk menemukan korelasi yang signifikan antara sektor perusahaan, negara, jumlah laporan yang diterbitkan, atau materi yang direferensikan dengan tingkat pelaporan CE. Selanjutnya hasil penelitian, di mana bagian ini pertama menyajikan gambaran deskriptif dari sampel 94 perusahaan dan laporan berkelanjutan mereka. Hal ini kemudian diikuti dengan hasil analisis ini mengungkapkan bukti EK dalam setiap elemen laporan berkelanjutan yang dianalisis dalam penilaian ini. Pesan CEO, penilaian materialitas, referensi, kerangka kerja SDG, target, dan indikator EK menyimpulkan bahwa kemungkinan dapat perbedaan yang signifikan antara peringkat yang diberikan oleh berbagai lembaga pemeringkat ESG. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keragaman perusahaan, dapat menghapus bias peringkat dari masing-masing lembaga pemeringkat dalam sampel pencarian Google tambahan. Baiklah, hanya sekianlah presentasi saya pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.